Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama saya nggak upload video ya, akhirnya saya upload video juga. Eh, Anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran saya di kelas 10, kali ini kalian akan mengikuti pembelajaran saya di kelas 11 ya. Eh, Materi kita yang pertama adalah tentang persamaan trigonometri. Materi ini sangat mudah, jadi simak baik-baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi persamaan trigonometri, ada baiknya kalian mengetahui kompetensi dasar apa sih yang kita pelajari di materi pertama ini. Kita mempelajari KD 3.1, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Kemudian untuk KD keterampilannya, yaitu KD 4.1, itu memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, materi apa saja yang kita pelajari di materi ini, yaitu yang pertama persamaan trigonometri dasar, yang kedua persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Kemudian yang ketiga adalah persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat, dan yang keempat adalah persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya, ada baiknya kita mengingat-ingat kembali materi apa saja yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah tentang trigonometri dasar, yaitu tentang nilai trigonometri di berbagai kuadran. Ya, di sini ada sudut 0 derajat sampai dengan 360 derajat, dan ada nilai trigonometri dari sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, untuk nilai trigonometri dasar ini mau nggak mau kalian harus hafal ya. Selain itu, materi yang harus kalian ingat juga adalah tentang grafik fungsi sinus ya. Silahkan diingat tentang nilai maksimal sinus adalah 1, kemudian nilai minimal sinus adalah negatif 1, kemudian periodenya adalah 360 derajat. Selain grafik fungsi sinus, kalian juga harus ingat tentang grafik fungsi kosinus. Begitu juga dengan nilai maksimal dan minimalnya, periodenya 360 derajat. Seperti itu ya. Selain grafik fungsi sinus dan kosinus, kalian juga harus ingat tentang grafik fungsi tangen ya. Ingat bahwa nilai maksimal tangen adalah tak hingga dan nilai minimalnya adalah negatif tak hingga. Kemudian periodenya berbeda dengan sinus dan kosinus. Kalau sinus dan kosinus adalah 360 derajat, tetapi kalau tangen adalah 180 derajat. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu persamaan trigonometri dasar untuk bentuk sinus X sama dengan sinus alfa. Oke, kita ke bentuk umum penyelesaian persamaan sinus ya. Bentuk umum penyelesaian persamaan sinus yaitu ada dua, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, dan X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360 derajat, dengan K adalah bilangan bulat. Atau kita juga bisa menggunakan X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan pi min alfa plus K kali 2pi. Nah, itu yang dilingkari itu X, itu kita sesuai dengan soal. Jadi kalau soalnya adalah X, berarti kita menggunakan X sama dengan. Kemudian kapan kita menggunakan derajat, kapan kita menggunakan radian, tergantung soalnya. Kalau soalnya itu intervalnya menggunakan derajat, berarti kita menggunakan penyelesaian yang di atas. Tetapi kalau soalnya bentuk radian, berarti kita menggunakan penyelesaian yang di bawah. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal ya. Kita ke jenis pertama. Soalnya adalah sinus X sama dengan sinus 80 derajat dengan X-nya berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat.
tentukan himpunan penyelesaian dari X. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita punya bahwa sin X sama dengan sin 80 derajat, berarti alfanya sama dengan 80 derajat. Berarti kita mempunyai dua penyelesaian, yaitu yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kita selesaikan dulu ya, alfanya kita ganti dengan 80 derajat. Kemudian K-nya kita ganti mulai dari 0. Kita peroleh ketika K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 80 derajat. Memenuhi ya, karena intervalnya berada di antara 0 sampai 360 derajat. Kemudian kita ganti K-nya dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 440 derajat. Ternyata tidak memenuhi karena tidak masuk interval. Kemudian yang kedua, kita menggunakan penyelesaian X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Kita ganti alfanya dengan 80 derajat, berarti kita peroleh X sama dengan 100 derajat plus K kali 360 derajat. Sama seperti penyelesaian yang pertama tadi, kita ganti K-nya mulai dari 0, kita peroleh X-nya sama dengan 100 derajat, memenuhi. Kemudian kita gantikannya dengan 1, hasilnya ternyata 460 derajat, dia tidak memenuhi. Oke, ini ya, ini tadi disebut sebagai interval, berarti penyelesaian kita tidak boleh melebihi 360 derajat dan tidak boleh kurang dari 0 derajat. Kemudian kita menggunakan ini X sama dengan karena soalnya adalah sinus X. Berarti kita sesuai dengan soalnya. Oke. Kemudian ini 360 derajat itu karena periode sinus adalah 360 derajat. Oke. Nah, kita peroleh ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang masuk di interval ada dua, yaitu 80 derajat dan 100 derajat. Mudah ya? Oke, kita ke contoh soal yang kedua, yaitu sin 6x sama dengan sin 72 derajat dengan X-nya berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaian dari X. Oke, kita ke penyelesaian. Sin 6x sama dengan sin 72 derajat, maka alfanya sama dengan 72 derajat. Jadi sesuai dengan apa yang ada di soal. Ada dua penyelesaian ya, karena ini persamaan sinus, berarti penyelesaiannya ada dua. Yang pertama adalah 6x sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kita substitusikan alfanya adalah 72 derajat. Kemudian karena ruas kiri dan kanan semuanya bisa dibagi dengan 6, kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah X sama dengan 12 derajat plus K kali 60 derajat. Kita ganti K-nya mulai dari 0, berarti kita punya X sama dengan 12 derajat, memenuhi ya. Dan seterusnya K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, K sama dengan 5, diperoleh yaitu terakhir X sama dengan 312 derajat. Ternyata ketika kita ganti dengan K sama dengan 6, hasilnya adalah X sama dengan 372 derajat. Dia tidak memenuhi karena tidak masuk pada interval. Kemudian penyelesaian yang kedua adalah 6x sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Kita ganti alfanya dengan 72 derajat. Kita peroleh 6x sama dengan 108 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian karena ruas kiri dan kanan bisa dibagi dengan 6, kita bagi dengan 6. Kita peroleh X sama dengan 18 derajat plus K kali 60 derajat. Oke, sama seperti penyelesaian yang pertama, kita ganti K-nya mulai dari 0 ya. Kita peroleh X sama dengan 18 derajat dan seterusnya sampai K sama dengan 5, yaitu diperoleh X sama dengan 318 derajat. Ternyata ketika kita gantikannya dengan 6, dia tidak memenuhi ya, karena 378 derajat itu sudah lebih dari 360 derajat. Oke. Nah, ini yang dilingkari. Yang pertama ada
Di penyelesaian pertama 6x, di penyelesaian yang kedua 6x. Itu kenapa? Karena soalnya adalah sin 6x. Kita menyelesaikan sesuai dengan soal. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita peroleh dari penyelesaian yang pertama dan kedua. Ada baiknya ketika kalian menuliskan himpunan penyelesaian, kalian urutkan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Paham ya? Oke, kita ke contoh yang terakhir, yaitu sin x plus 1/4 pi sama dengan sin 1/3 pi dengan x-nya berada di antara 0 sampai dengan 2 pi. Tentukan himpunan penyelesaian dari x. Bedanya apa dengan contoh pertama dan kedua? Untuk contoh yang ketiga ini kita menggunakan radian. Jadi kita menyelesaikannya juga dengan menggunakan penyelesaian radian. Oke, kita selesaikan ya. Kita punya bahwa sin x plus 1/4 pi sama dengan sin 1/3 pi. Berarti kita peroleh alfanya sama dengan 1/3 pi. Ada dua penyelesaian. Yang pertama yaitu x plus 1/4 pi sama dengan alfa plus k kali 2 pi. Alfanya kita ganti dengan 1/3 pi ya. Kemudian 1/4 pi nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti kita peroleh x sama dengan 1/12 pi plus k kali 2 pi. Kemudian kita ganti k-nya mulai dari 0, ternyata memenuhi. K-nya sama dengan 1, ternyata dia tidak memenuhi karena tidak masuk di interval. Kemudian yang kedua, x plus 1/4 pi sama dengan pi min alfa plus k kali 2 pi. Alfanya kita ganti dengan 1/3 pi. Berarti kita peroleh x plus 1/4 pi sama dengan 2/3 pi plus k kali 2 pi. Kita pindah 1/4 pi-nya ke ruas kanan. Berarti kita peroleh x sama dengan 5/12 pi plus k kali 2 pi. Kemudian sama seperti penyelesaian yang pertama, kita ganti k-nya mulai dari 0. Ternyata hasilnya x sama dengan 5/12 pi dan dia memenuhi. Ketika kita ganti k-nya dengan 1, dia tidak memenuhi karena tidak masuk pada interval. Nah, ini yang saya kotai ini itu sesuai dengan soal. Itu ya. Nah, jadi ketika menyelesaikan itu sesuai dengan soal. Oke. Berarti himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu 1/12 pi dan 5/12 pi. Oke, cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya di persamaan trigonometri bentuk kosinus dan tangen. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.